bertahan. Sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu Allah pemelihara. Bisa kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca beda? Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Allah itu sebagai pemelihara. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita dalam belajar tentang Allah sebagai pemelihara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu, kita itu mampu menganalisis bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupannya kita. Yang kedua, kita memiliki sikap saling menolong sebagai wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupannya kita. Yang ketiga, kita menunjukkan tindakan nyata melalui hidup saling mengasihi, menolong, dan memelihara. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita akan bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Semua tahu? Tahu. Oke, kalau begitu kakak minta teman-teman semua untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Yesus. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai tugas kami. Mari Engkau menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Sekarang kita akan masuk kepada, kita harus tahu Allah pemelihara itu seperti apa. Jadi Allah pemelihara berarti Allah selalu menjaga, melindungi, menolong, dan memelihara seluruh ciptaannya. Pemeliharaan Allah dapat dirasakan melalui kehidupan kita sehari-hari, kesehatan, keluarga, makanan, sahabat, alam, dan pertolongan dari orang lain. Jadi sekarang kakak minta adik-adik semua menuliskan di buku kalian masing-masing bagaimana Allah memelihara kehidupannya kalian semua. Sebentar setelah kalian selesai menuliskan, kak menunjuk seorang untuk membacakan apa yang dituliskan. Silakan. Adik-adik semua tulis bagaimana Allah memelihara kehidupannya teman-teman dalam teman-teman kehidupan sehari-hari. Kita kan sudah tahu bahwa Allah pemelihara itu Dia memberikan kita kesehatan, keluarga, makanan, sahabat, bahkan alam. Jadi sekarang kami minta teman-teman semua tuliskan di buku kalian masing-masing bagaimana Allah memelihara kehidupan kalian begitu. Bisa berupa keluarga, sahabat, pertolongan dari orang lain. Kalian diberikan kesehatan aja itu sudah bukti bahwa Allah memelihara kehidupan teman-teman. Diberikan kesehatan itu juga sudah bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan teman-teman semua.
kalian memiliki sahabat yang baik, itu sudah bukti bahwa Allah melihara kehidupan. Mendapatkan pertolongan dari orang lain itu bukti bahwa Allah melihara kehidupan. Jadi sekarang teman-teman tulis apa sih bentuk pemeliharaan Allah yang teman-teman rasakan dalam kehidupan kalian semua. Keluarga, sahabat, itu bukti bahwa Allah melihara kita punya kehidupan. Betul tak akan tunjuk duluan kalian dua saya. Kalian mau tulis tentang apa? Prinsip pemeliharaan Allah dalam kehidupannya kalian itu apa? Ada keluarga itu bentuk pemeliharaan Allah. Kalian berdua berteman aja itu sudah bentuk pemeliharaan Allah. Sekarang kalian mau tulis ini. Sekarang kakak tunjuk, nanti ketika kakak tunjuk dia harus berdiri apa yang dia harus baca apa yang dia tulis. Kakak laki-laki paling sudut, silakan. Adik baca apa yang adik tulis tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupannya adik. Baca saja apa yang ada tulis itu buku. Atau yang di sebelahnya. Jadi apa? Jangan takut. Bicara saja apa yang ada tulis, dijelaskan saja gitu. Supaya kita tahu bahwa Adi itu memiliki Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya Adi melalui apa yang Adi ceritakan sebentar. Oke, silakan Adi. Belum selesai tulis. Oke, Adi Nona yang di sebelahnya. Silakan. Belum juga. Oke, berarti Kak kasih kesempatan 2 menit lagi untuk tulis. Setelah selesai 2 menit Kak akan tunjuk tanpa bilang belum selesai. Bisa? Oke. Tinggi banget. Jangan sampai satu. Ada yang sudah? Ada. Lebih baik cara Allah memelihara kita melalui kehidupan kita
yaitu alam dunia, yaitu melalui kasih dan kuasanya yang terus bekerja. Dia menjaga dan menyertai kita setiap hari, memastikan segala kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi, memberikan perlindungan dari bahaya, serta memberikan kekuatan saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Terima kasih. Oke, yang dari bentuk model Allah yang dikatakan dia alami itu bahwa Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan dia kekuatan. Nah, sekarang yang lain, Allah melihara orang yang cara memberikan kesehatan, orang baik, dan ada dalam keluarga yang nyaman. oke, bentuk model Allah yang Arima bentuk dan Allah yang didapatkan yaitu dari teman yang baik, memiliki keluarga, yang dari kesehatan. Dan lain, Allah melihara kehidupan, mengasihi sayangkan kepada kita. Allah melihara kita juga melalui orang lain dan juga sudah sakit, dosen, orang tua, dan kawan yang menurut Adi, bentuk kebenaran Allah yang dia dapatkan yaitu dia mendapatkan pertolongan dari orang lain. Yang lain, akan melihara kehidupan saya yang sehat dan memberikan saya doa yang oke, terima kasih. Yang lain, Bentuk kebenaran Allah kepada saya adalah Allah selalu menjaga, menolong dan kehidupan saya. terima kasih. Yang lain, yang tadi nyong yang di belakang tadi yang belum. Silakan tadi. Yang lain yang sudah. Allah memelihara kita dengan memberikan kita kesehatan yang cukup dan keluarga yang makmur. Intinya dari hal yang paling kecil kayak nafas sampai mereka kayak selamat dari bahaya. Semuanya jalan karena Allah yang memelihara. Oke, terima kasih adik. Masih ada lagi? Di bagian sini belum ada dari tadi. Biar salah satu di sekarang siapa yang mau menjelaskan dia punya apa yang ditulis? Tidak ada. Jadi adik-adik semua bentuk pemeliharaan Allah dalam hidupnya kita beragam. Seperti ada yang memiliki teman yang baik, mendapatkan pertolongan dari orang lain, mendapatkan keluarga yang harmonis. Itu mereka sudah menunjukkan bahwa Allah itu memelihara kehidupan mereka. Sekarang kita akan masuk pada sekarang kita akan minta kalian semua berdiskusi tentang ayat Alkitab yang pertama sudah kita baca tadi. Sekarang teman-teman semua temukan makna apa yang teman-teman temukan dari ayat Alkitab tadi. Dari Filipi 4 ayat 19. Silakan. Kita tetap buat 3 kelompok seperti yang tadi. Sini 1, sini 2 dan sini. Mendapatkan apa kakak dari ini? Dari Filipi 4 ayat 13 tentang makna dari ayat. Makna apa yang teman-teman temukan ketika membaca dari kitab Filipi 4 ayat yang 13? Jadi kita masing-masing di HP maksudnya Alkitab. Oke, silakan.
Ada yang sudah? Bisa dari sini sih, semua dulu. Sudah? Jangan terus. Enggak, Kak. Kita presentasi dari tempat duduk ya. Kelompok satu silakan ke kiri. Oke, silakan kelompok satu. Semua berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok satu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi satu yang dibacakan oleh Reni. Makna yang bisa didapat dari ayat ini adalah ada 5 makna. 1. Allah memelihara kehidupan manusia. 2. Allah sanggup memenuhi kebutuhan manusia. 3. Kita diajarkan untuk percaya dan
dan bersandar kepada Allah. 4. Allah selalu menolong pada waktu yang tepat. 5. Kita harus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari. Itulah yang kami dapatkan dari materi adalah dari Filipi 4 ayat 19 adalah mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan akan mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita duduk tangga kita. Nama Tuhan Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Kita persilakan yang makna dari Filipi 4 ayat 19 adalah jaminan bahwa Allah Bapa mengaku semua yang dari dalam kamu butuhkan untuk hidup dan melakukan kehendaknya sesuai kekayaan dan tak terbatas di dalam Kristus. dari yang ada jadi hidup orang Kristen tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada pemeliharaan Allah yang tidak terbatas. Karena itu kita bisa tenang dan bersyukur, bukan karena kekurangan kita hilang, tetapi karena Tuhan yang memegang kita tidak pernah kekurangan. Terima kasih. Sekian bertambah untuk 3 silakan. Tapi nanti berdua silakan nanti. Empat ayat 12. Karena Allah memelihara kehidupan kita, Allah memberikan kepada keluarga dan memberikan kepada kita. Yang ditemukan Filipi 4 ayat 12. Maknanya adalah janji bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan umatnya, termasuk makanan, kekayaan dan kebutuhan lainnya dari sumber yang tidak terbatas. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok kita. Jadi dari semua dari Filipi 4 ayat 19 kita bisa belajar bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, baik makan, minum, apapun yang menjadi kebutuhan kita Tuhan akan penuhi. Keluarga itu Tuhan akan hadirkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan alam. Alam adalah bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tanpa alam kita manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita akan masuk pada bentuk-bentuk pemeliharaan alam. Yang pertama itu pemeliharaan alam melalui alam. Di sini siapa yang tahu pemeliharaan alam melalui alam seperti apa? Ada tahu? Ya, kanan, mulai. Jadi pemeliharaan alam melalui alam itu bisa diberikan air, tumbuhan, lingkungan yang baik. Itu bukti bahwa alam melihara kita melalui alam. Yang kedua, pemeliharaan alam melalui keluarga. Alam menghadirkan keluarga dalam kehidupannya kita. Bukti bahwa alam melihara kehidupannya kita. Kita mendapatkan keluarga yang harmonis, orang tua yang menyayangi kita, saudara yang menyayangi kita, memeluk kita di saat kita jatuh, terpuruk, ataupun di saat kita mengalami kesulitan. Yang ketiga, pemeliharaan Allah dalam kesulitan. Di sini ketika teman-teman mendengar tentang pemeliharaan Allah dalam kesulitan apa yang teman-teman alami dan teman-teman merasakan kehadiran Allah.
kesulitan apa yang pernah teman-teman alami dalam kehidupannya teman-teman? Saya diaturkan Allah memberikan kekuatan dan menghibur. Ya, Allah memberi kekuatan dan menghibur yang lain. Berbicara apa yang teman-teman tahu tentang pemeliharaan Allah dalam kesulitan itu seperti apa? Ketika kita menghadapi masalah, Allah memberi kita jalan keluar. Oke, ketika kita menghadapi masalah, Allah memberi kita jalan keluar. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu sangat betul bahwa dalam kesulitannya kita Tuhan hadir, dalam susahnya kita, dalam suka dukanya kita Tuhan hadir. Kesulitan dalam keluarga kita tidak memiliki apa-apa, tetapi di sisi lain Tuhan hadir memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang kita akan masuk pada sikap saling menolong. Sikap saling menolong sebagai wujud pemeliharaan Allah. Yang pertama, membantu teman dalam kesulitan. Siapa di sini yang ketika ada teman kesulitan dia itu suka bantu? Oke, berarti semua di sini sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki sikap saling menolong, bahwa teman-teman itu menunjukkan wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Ketika kalian menghadapi kesulitan, Tuhan hadir dan teman-teman juga mau membantu kalian punya teman lain ketika menghadapi kesulitan. Yang kedua, berbagi makanan. Pasti sering ketika ada teman-teman yang tidak punya makan, kita berbagi. Ketika di sekolah, teman-teman tidak punya uang jajan untuk beli makan, kita pasti memberikan. Ada di sini yang sering begitu? Ada. Oke, berarti kalian semua sudah memiliki sikap saling menolong yang baik. Yang ketiga, menghibur teman saat sedih. Atau ketika kamu teman sedih, kamu malah tertawa, senang, melihat dia menangis atau bagaimana? Jadi kita harus memiliki sikap saling menolong. Ketika teman kita sedih, kita itu harus menghibur tanpa kita harus mengejek dia atau menertawakan dia ketika dia dalam sedih. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan lingkungan. Membantu menjaga kebersihan lingkungan, contohnya di sekolah tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan ruangan kelas, itu sudah merupakan wujud kita menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikut, mengasihi dimulai dari sikap hati. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi dimulai dari sikap hati, melihat orang lain berharga karena diciptakan segambar dengan Allah. Yang berikut, menyapa teman yang biasanya diasingkan. Kalian diasingkan pasti punya teman yang diasingkan atau dia tidak dianggap dalam sekolah. Dan apakah kalian pernah menyapa dia atau menegur dia ketika dia itu diasingkan? Atau tidak ada teman yang diasingkan? Berarti seandainya kalau teman-teman bukan ada teman-teman kalian yang diasingkan atau tidak dianggap, kalian harus berusaha menyapa dia, menegur dia, supaya dia merasa bahwa dia juga memiliki orang yang peduli dengan dia. Yang berikut, tidak ikut membuli atau menyebarkan gosip. Pasti di sini ada sering gosip. Banyak kan? Jadi sikap saling menolong yang terakhir itu tidak boleh ikut membuli. Karena ketika kita mendengar teman-teman lain menyakiti teman-teman lain, dia bilang dia itu begini, dia itu begitu, kita juga tidak boleh ikut. Atau dalam sebuah perkumpulan kita tidak boleh menyebarkan hoax atau menceritakan keburukan orang lain, itu sangat tidak baik. Dan sekarang kita akan masuk pada tindakan nyata dalam mengasihi. Yang pertama, teman-teman baca dengan empati. Oke, mendengarkan yang empati itu ya. Ketika teman-teman bercerita, ketika teman-teman tidak memiliki masalah, ketika dia bercerita kita berusaha untuk mendengarkan tanpa kita mengintimidasi dia atau mendiskriminasi dia ketika dia bercerita tentang dia punya masalah pribadi. Nah, mendengarkan dengan empati juga kita harus berusaha memberikan solusi yang baik kepada teman-teman kita yang bercerita. Oke. Dan ketika dia bercerita kita tidak boleh menyalahkan dia bahwa dia itu salah dalam
apa yang diceritakan, tapi kita harus berusaha memberikan dia solusi dari masalah yang diceritakan kepada kita. Dalam berikut membantu yang ketika ini bukan hanya sekedar di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga juga kita harus saling membantu yang membutuhkan. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, kita harus berusaha menolong ketika kita punya. Dan ketika kita tidak ada, kita juga harus berusaha membantu dengan cara yang lain. Yang berikut, sabar dan menanggung. Siapa di sini yang tidak memiliki kesabaran? Ternyata banyak yang memiliki tidak kesabaran. Jadi teman-teman, dari pokok yang terakhir ini sabar dan mengampuni. Kita tuh harus sabar dalam menghadapi sikap seseorang, atau ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita harus berusaha mengampuni mereka, begitu mengasihi, tanpa kita harus balas dendam kepada mereka. Dan berikut tindakan nyata dalam memelihara. Yang pertama, bagaimana cara teman-teman mengelola sampah? Apa lagi? Yang kedua, oke. Yang kedua, kurangi plastik. Ya pasti semua bahan makanan yang saya makan dari bahan plastik. Tapi teman-teman ketika sudah bilang kurangi plastik, berarti kalian harus ketika menggunakan plastik kalian harus membuang pada tempatnya. Itu gimana maksudnya energi? Mematikan lampu ketika tidak digunakan, mematikan keran air ketika tidak lagi digunakan. Dari teman-teman semua, dari materi awal kita sampai saat ini, mungkin ada teman-teman yang belum memahami atau sudah jelas. Kalau teman-teman semua sudah jelas, apa yang sudah kita bahas dari pertama sampai terakhir? Apa saja yang sudah kita jelaskan tadi? Apa lagi? Ternyata dalam memelihara. Apa lagi? Dalam memelihara kehidupan kita. Berarti semua tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Sekarang kalian semua sudah bersama-sama membaca kesimpulan dari materi. Melindungi serta menyediakan segala kebutuhan ciptaannya. Hal ini merupakan bukti kasih setianya yang sempurna menjaga persepsi rohani untuk menyatakan kebaikan dalam hidup. Nanti dari kesimpulan kita saat ini berarti teman-teman semua sudah paham bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sudah. Jangan ragu-ragu kalau sudah. Oke. Ini kan sudah di akhir, sudah kita akan masuk dalam bernyanyi. Teman-teman mau nyanyi lagu apa? Maria. Ini teman-teman yang pilih, jadi kalian semua harus semangat bernyanyi, jangan hanya Satu, dua, tiga. Hari kita bersuka cita, hari bahagia, kita
Puji haleluya, terbuka wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang berikan, damai kita bersukaria. Jadi kalian semua demikian pembelajaran kita saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan Yesus memberkati dan shalom.